jadi masukan apapun akan dipersilahkan. Sepintas tadi sudah dijelaskan oleh moderator tentang CV saya. Mungkin sedikit tambahannya adalah saya saat ini sedang bekerja sama dengan beberapa perusahaan selama saya bekerja sebagai peneliti di sini, termasuk LG, lalu dengan Hankook Tire, dengan POSCO, LG juga. Lalu titik berat penelitian kami pada dasarnya adalah berusaha untuk semua hasil penelitian itu diterapkan sehingga bisa menyelesaikan masalah real yang ada di masyarakat atau memberi manfaat bagi mereka. Jadi tidak hanya terbatas di menyelesaikan masalah dari sisi penelitian saja atau penulisan paper, tetapi termasuk bagaimana coding yang sudah dibuat itu bisa dipakai di perusahaan. Jadi diskusi dengan perusahaan juga sangat kental sekali, ya sehingga hasil penelitiannya bisa benar-benar dipakai dan bermanfaat. Latar belakang penelitian saya sebetulnya lebih ke bidang logistik, lalu perencanaan sistem produksi, lalu kira-kira baru beberapa bulan ini saya berusaha untuk mengintegrasikan machine learning untuk mengoptimasikan sistem logistik dan sistem produksi. Lalu untuk kali ini yang prediksi kondisi udara ini adalah salah satu bentuk hasil belajar machine learning saya yang dikaitkan dengan smart city atau smart system. Jadi metode yang saya biasa gunakan sebetulnya adalah mathematical modeling dan simulation, tetapi ya saya sedang berusaha belajar machine learning dan menggabungkan metode machine learning dengan beberapa pendekatan yang sudah saya kuasai ini. Ya, masuk ke materi, hari ini saya akan coba membagikan sedikit yang saya tahu tentang prediksi kualitas udara. Full papernya bisa Bapak Ibu download di link ini. Lalu coding dan data yang dipakai untuk programming juga bisa diambil dari GitHub page ini. Mengenai materinya sendiri saya sudah sampaikan kepada Ibu Riza selaku panitia, nanti yang beliau akan menyampaikan ke peserta. Jadi silahkan diminta ke panitia nanti kalau diperlukan. Jadi latar belakangnya adalah berangkat dari smart city. Jadi smart city itu mengintegrasikan physical dan virtual world. Jadi seperti yang tadi Prof. Suhono sempat sampaikan mengenai konsep digital twin, pada dasarnya manusia hidup menghirup udara itu adalah merepresentasikan physical world. Lalu yang kita lakukan di virtual world adalah kita mengekstrak data-data atau informasi yang dibutuhkan dari sistem yang ada yang real. Lalu setelah kita mengekstrak data, yang kita lakukan adalah di bagian bawah kita bisa melakukan monitoring sistem. Jadi mengamati bagaimana kondisi sistem saat ini, apakah kondisi sistemnya baik, normal, atau buruk sehingga kita perlu melakukan sesuatu. Sehingga langkah selanjutnya adalah kita bisa mengantisipasi masalah yang akan muncul atau bahkan kita mencari cara untuk memberikan kualitas hidup yang lebih baik atau merencanakan masa depan yang lebih baik. Jadi di antara implementasi di Smart City, Smart Environment adalah salah satu bagiannya, dan bagian dari Smart Environment yang hari ini akan kita bahas adalah Air Pollution Control. Jadi untuk Air Pollution Control ini sendiri terkait dengan sistem Internet of Things, jadi kondisi udara yang ada di sekitar kita itu diamati atau diperhatikan dengan menggunakan sensor. Sensor digunakan untuk mengambil informasi tentang data-data yang ada di sekeliling mengenai udara. Lalu nantinya sensor yang tersebar di seluruh lokasi itu mengumpulkan data, datanya dikombinasikan, lalu kita lakukan analisis. Hasil analisisnya dipakai untuk mengambil keputusan. Ini adalah salah satu contoh information system yang digunakan untuk mengamati kualitas udara di Los Angeles. Jadi pada prinsipnya yang dilakukan adalah setelah mengumpulkan data dan mengolah, lalu datanya itu bisa dibagikan menggunakan smartphone kepada orang-orang di sekitar, sehingga orang-orang bisa memahami kondisi udara secara real time. Research question hari ini ada dua. Yang pertama adalah kalau kita punya historical data tentang kondisi partikel udara, jadi contohnya kalau kita punya kondisi karbon monoksida, lalu kandungan ozon di udara dan seterusnya, dan kita juga tahu dengan
kombinasi partikel udara seperti apa, kualitas udaranya seperti apa, contohnya baik, buruk, dan seterusnya, bagaimana kita menggunakan informasi itu untuk membuat model prediksi. Jadi kalau di poin yang kedua, ketika kedepannya kita punya informasi partikel udara yang kita kumpulkan dari sensor, bagaimana caranya kita bisa mengklasifikasikan kualitas udara secara real time. Ini adalah data yang digunakan. Yang di sebelah kiri adalah inputnya, jadi ada 12 partikel udara yang kita ukur dalam penelitian ini. Contohnya adalah PM2,5, ini adalah partikel udara yang ukurannya sangat kecil, kurang dari 2,5 mikrometer. Lalu ada juga PM10, nitrogen oxide, karbon monoksida, sulfur dioksida, ozon, dan seterusnya. Input ini nanti akan dalam bentuk angka, jadi ada nilainya, semakin besar berarti kandungan di udaranya semakin banyak. Lalu dengan menggunakan input ini yang kita akan memprediksi output, yaitu kualitas udara. Dalam penelitian ini, kualitas udaranya dibagi menjadi 6 kelompok, yang nomor 1 adalah yang paling buruk, hingga nomor 6 adalah yang paling baik. Jadi berdasarkan setiap kombinasi input, nanti output yang dihasilkan akan berbeda. Pertanyaannya bisa jadi, pertanyaan yang bisa muncul adalah, bukankah mudah sekali untuk kita sebetulnya bisa memprediksi output? Kalau misalnya kita tahu karbon monoksidanya tinggi, kan tentu saja outputnya pasti buruk, misalnya seperti itu. Tetapi masalahnya di sini, karena kondisi udara itu tidak ditentukan hanya oleh satu partikel udara saja, dan kombinasi setiap partikel udara itu bisa menghasilkan output yang berbeda. Karena itu dalam penelitian ini perlu digunakan machine learning. Jadi hubungan yang kompleks antara input dengan output itu tidak mudah dimodelkan, sehingga machine learning ini adalah salah satu metode yang efektif untuk bisa menggambarkan hubungan itu. Di bagian atas Bapak Ibu bisa lihat input datanya. Jadi ini datanya diambil dari situs Kaggle. Informasinya ada kota, lalu tanggal, lalu mulai dari kolom yang ketiga sampai silen itu, kolom silen itu adalah input data yang tadi kita lihat, 12 input. Lalu di paling kanan kita ada kualitas udaranya. AQI sendiri tidak digunakan dalam penelitian ini. Jadi dari initial datanya, kita punya 26.000 baris data. Sebelum menggunakan machine learning untuk melakukan analisa data, yang saya lakukan adalah melakukan pre-processing data. Jadi saya hanya menggunakan data dengan input 12 input partikel udara yang lengkap saja. Jadi yang saya lakukan adalah menghapus baris yang ada nilai kosongnya. Karena nilai kosong itu tidak bisa diprediksi nilainya. Jadi sebetulnya tanpa menghapus, ada beberapa metode yang bisa dilakukan, misalnya interpolasi, atau kita mencari seperti nilai rata-rata untuk mengisi kolom-kolom kosong, tetapi dalam penelitian ini tidak saya lakukan. Jadi saya hanya menghapus baris yang dengan sel yang kosong. Lalu pre-processing yang kedua yang saya lakukan adalah menghapus kolom kota dan tanggal. Asumsinya adalah kondisi udara hanya dipengaruhi oleh 12 input partikel udara, dan kalau input partikel udaranya sama, maka perbedaan kota dan tanggal tidak akan mempengaruhi hasil prediksi. Itu asumsinya. Jadi setelah melakukan pre-processing, input data yang baru bisa dilihat di bagian bawah. Jadi ada 12 kolom pertama yang adalah data input, dan satu kolom terakhir adalah output yang kita prediksi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, 12 kolom yang awal itu dalam bentuk angka yang menunjukkan jumlah partikel tersebut di udara, dan yang output datanya sendiri itu diklasifikasikan ke dalam 6 kelas tadi. Jadi sisa data yang digunakan, input datanya ada 4.600 data. Sedikit perkenalan tentang machine learning. Jadi machine learning ini digunakan kalau kita punya input data dan kita punya output data, kita mencari hubungan antara input dan output data tersebut.
Dalam penelitian ini, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, tipe output data yang digunakan adalah kelas. Jadi contohnya kondisi udara yang buruk, sedang, atau baik. Karena itu tipe model machine learning yang cocok untuk output data seperti ini adalah classification. Tetapi bisa juga tipe output datanya seperti yang Bapak Ibu lihat di bagian bawah, target dalam angka misalnya 0 sampai 100, kalau 0 itu buruk, kalau 100 baik misalnya. Kalau misalnya tipe outputnya seperti ini, maka model machine learning yang cocok adalah regresi. Untuk hari ini, saya hanya menggunakan metode classification. Ini adalah model klasifikasi yang saya gunakan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat di paper yang sudah dipublish, yang saya share tadi linknya, ini adalah beberapa metode yang sudah terbukti menyelesaikan masalah air quality prediction dengan baik. Karena itu saya coba bandingkan, saya coba kumpulkan metode-metode terbaik ini, lalu saya lakukan analisis lebih jauh lagi mana yang lebih baik di antara model-model ini. Untuk detailnya, saya tidak sampaikan dalam webinar hari ini, tetapi Bapak Ibu bisa lihat penjelasan lebih detailnya nanti di library sklearn Python. Nanti di bagian akhir saya tunjukkan linknya untuk Bapak Ibu bisa pelajari lebih dalam. Lalu metode machine learning sendiri jumlahnya sangat banyak, jadi tidak hanya terbatas dari metode ini saja. Nanti di akhir seminar saya juga akan menyampaikan bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menambahkan model-model yang baru dengan panduan website sklearn, sehingga Bapak Ibu bisa coba dengan banyak model-model yang lain dan mencari model yang mungkin lebih baik dari yang sudah ada ini. Prosedur analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, membagi dataset yang tadi 4.000 record data menjadi training dan testing data. Dalam implementasi kali ini, testing datanya di set sejumlah 20%, berarti trainingnya 80%. Tujuannya dibagi menjadi training dan testing data adalah pada tahap yang awal kita akan melakukan pengujian, kita akan melakukan training model supaya kita bisa mencari parameter yang baik dari model yang kita gunakan tersebut. Jadi berdasarkan input data dan output yang sudah ada, kita secara otomatis mengubah parameter dalam model dalam proses training, sehingga model yang ada itu bisa memprediksi input dan output dengan tepat. Lalu setelah itu nanti kita akan melakukan pengujian model yang sudah kita training tadi. Sebelum melakukan training dan testing, datanya diacak. Nanti saya akan tunjukkan juga di bagian coding bagaimana melakukannya. Lalu di tahap yang kedua, dari hasil training kita bisa melihat akurasi setiap metode, dan nanti akan dilakukan pengujian lebih lanjut dengan menggunakan K-fold cross validation. Jadi ini adalah seperti dua tahap pengujian. Jadi tadi kita sudah bagi training testing, tetapi waktu kita mengukur akurasi sendiri, kita juga melakukan pembagian lagi supaya pengujiannya lebih detail, dan jumlah split yang digunakan adalah 10. Secara prinsip singkatnya, K-fold cross validation itu kalau misalnya kita bagi splitnya menjadi 10, maka kalau kita punya jumlah datanya seperti sekian, kita akan secara bergantian mengambil sekian bagian untuk dijadikan testing data, sisanya akan dijadikan training data. Jadi kita melakukan training dan kita melakukan pengujian dengan testing. Lalu di tahap selanjutnya kita akan mengganti kelompok mana yang digunakan menjadi testing data dan seterusnya. Jadi secara bergantian kita menggunakan kombinasi data sehingga kita bisa menguji akurasi dengan berbagai input data. Untuk lebih detailnya, saya menyarankan Bapak Ibu untuk membaca langsung tentang K-fold cross validation. Lalu sama seperti tadi, training datanya juga dikocok sebelum kita melakukan testing. Lalu pada tahap yang ketiga, kita melakukan pengujian dengan menggunakan testing data, dan nanti saya akan menjelaskan ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas model yang kita uji pada penelitian kali ini. Jadi tadi ada akurasi di tahap yang kedua, lalu tahap yang ketiga nanti ini ada precision, recall, F1 score, dan support matrix. Ini adalah beberapa
ukuran yang sering digunakan oleh peneliti di machine learning. Jadi kalau penelitiannya cukup baik, seharusnya setidaknya melibatkan ukuran-ukuran ini, akurasi, precision, dan seterusnya. Nanti akan saya tunjukkan cara menghitungnya. Ya, ini adalah di sebelah kiri, Bapak Ibu bisa lihat cara menghitungnya dan definisinya, tetapi saya mengajak Bapak Ibu lihat yang bagian kanan dulu. Jadi kalau di bagian yang actual state itu, Bapak Ibu bisa lihat ada positif dan negatif. Positif artinya contohnya kualitas udara yang baik. Jadi memang dari kondisi realnya, kondisi udaranya baik, lalu actual state yang negatif itu contohnya kondisi udara yang sebetulnya memang buruk. Lalu Bapak Ibu bisa lihat di sebelah yang kiri, test result prediction itu adalah hasil prediksi dari model machine learning yang kita gunakan. Positif itu artinya setelah kita menggunakan model prediksi ternyata dinilai kualitas udaranya baik misalnya. Lalu negatif berarti dari hasil pengujian model ternyata diklasifikasikan bahwa kualitas udaranya negatif. Mari kita lihat kolom yang kiri atas yang true positif. True positif adalah kasus di mana kondisi aktualnya memang kualitas udaranya baik atau positif dan hasil modelnya memang memprediksi bahwa kualitas udaranya baik. Berarti itu adalah hasil penilaian yang tepat dan itu dinilai sebagai true positif. Lalu mari kita lihat yang bagian kanan bawah, true negatif, itu adalah kalau kondisi aktualnya, kondisi udaranya memang buruk atau negatif, dan memang hasil prediksi modelnya, kondisi udaranya memang negatif. Itu akan disebut sebagai true negatif. Jadi kalau hasil prediksi yang tepat nanti akan diukur dari true positif dan true negatif, seperti kalau Bapak nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Lalu kondisi yang lain adalah ketika kondisi aktualnya positif, tetapi hasil prediksi modelnya ternyata dianggap kondisi udaranya negatif, itu adalah klasifikasi yang salah dan disebut false negatif. Sebaliknya, kalau kondisi sebenarnya negatif, kondisi udaranya buruk, tetapi ternyata model memprediksi bahwa kondisi udaranya baik atau positif, maka itu akan disebut kasus yang false positif. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah tabel yang kiri, jadi kombinasi TP, FP, FN, dan TN ini akan digunakan untuk menghitung akurasi, precision, dan recall. Akurasi sendiri tadi kan digunakan bagian atasnya adalah jumlah data yang true positif dan jumlah data yang true negatif dibagi total jumlah data. Artinya data yang memang diklasifikasikan dengan tepat. Kalau memang kualitas udaranya baik, di hasil modelnya memprediksi baik, atau kualitas udaranya buruk dan modelnya memprediksi buruk. Berarti itu memang hasil penilaian yang betul, itu akan diukur sebagai metrik akurasi. Lalu precision dan recall itu ada kombinasi yang lainnya yang saya akan tunjukkan nanti di slide selanjutnya. F1 score sendiri juga akan ada perhitungannya berdasarkan precision dan recall. Kalau support sendiri adalah jumlah input datanya. Nanti saya akan tunjukkan di hasil perhitungannya. Jadi pada umumnya yang digunakan untuk mengukur pertama kali adalah akurasi, tetapi precision dan recall dan F1 score ini adalah nilai-nilai yang bisa mendukung kalau kondisi datanya tidak normal. Contohnya seperti ini. Jadi kalau datanya tidak seimbang, kalau Bapak Ibu bisa lihat di penjelasan yang kanan bawah, kondisi yang imbalance itu ketika misalnya input datanya yang positif itu hanya 2, lalu yang negatif hanya 998, ada 998. Jadi jumlah data yang negatif itu sangat banyak dari sisi outputnya. Misalnya kondisi udara yang buruk itu ada 900 sekian, kondisi udara yang baik hanya 2. Sedangkan ketika kita lakukan pengujian model, hasilnya di kanan atas, kita bisa lihat dari yang negatif dan diprediksi negatif, yang TN itu ada 998, lalu yang kondisi aktualnya positif, itu ada 2, satu dinilai sebagai positif, satu dinilai sebagai negatif dari hasil modelnya. Kalau kita hanya melihat dari hasil seperti ini, maka nilai akurasinya sebesar 99%. Apakah kita bisa bilang bahwa modelnya baik? Bagaimana kalau kita pertimbangkan kasus seperti ini? Kalau kasus yang positif itu kasus yang sangat penting, contohnya menunjukkan kondisi virus yang sangat ganas atau serangan teroris, maka walaupun jumlahnya sangat sedikit, tapi dampaknya sangat besar.
Jadi kalau misalnya kondisi yang positif tadi nilainya ada 2, tetapi 1 diklasifikasikan sebagai negatif, jadi ada virusnya tetapi kita anggap bahwa tidak ada virus dari hasil model dan kita mengambil keputusan berdasarkan model itu, tentunya efeknya akan sangat berbahaya. Karena itu diperlukan pengukuran yang lain, yaitu precision dan recall. Kalau Bapak Ibu lihat berdasarkan hasil tabel yang kanan atas, precisionnya adalah 100%. Bapak Ibu bisa lihat di kotak yang biru, jadi 1/1. Lalu untuk yang recall sendiri nanti hasilnya akan 50%. Jadi bisa dilihat bahwa hasil recall-nya tidak baik, karena itu perlu kita lakukan analisa lebih jauh lagi. Itu mengapa precision dan recall ini sangat penting untuk mengatasi data yang tidak seimbang, yang ketidakseimbangan data itu tidak bisa diamati dengan baik hanya dengan menggunakan akurasi. F1 score sendiri ini adalah ukuran yang digunakan untuk mencari keseimbangan antara precision dan recall. Untuk lebih detailnya, Bapak Ibu bisa melihat link yang sudah saya cantumkan di kanan bawah. Ini adalah hasil pengolahan dari penelitian saya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di gambar yang sebelah kiri itu menunjukkan hasil training datanya. Jadi output dari training adalah nilai akurasi setiap model. Di paling kiri Bapak Ibu bisa lihat itu adalah menunjukkan akurasi, dan akurasi yang terbaik adalah model GB, RF, dan KNN. Karena tadi waktu kita mengukur akurasi sendiri kan menggunakan K-fold cross validation, jadi ada 10 kali pengujian. Karena itu nilai akurasinya ada rentangnya dengan menggunakan box plot. Ini Bapak Ibu bisa lihat dari untuk setiap model itu ada beberapa nilai, yang oranye itu nilai tengahnya, lalu ada nilai maksimum dan minimumnya. Bapak Ibu bisa lihat yang akurasinya paling tinggi dari kesimpulan model ini adalah GB, RF, dan KNN, sehingga ini adalah model yang paling cocok untuk melakukan prediksi kualitas udara. Lalu untuk informasi tambahan, kalau kita mengamati rentang akurasi yang diperoleh setiap model, contohnya untuk yang SGD, rentangnya sangat besar. Ini tidak baik karena menunjukkan bahwa model yang digunakan itu tidak bisa cukup robust atau tidak bisa mengatasi jenis data yang bermacam-macam. Sehingga kalau ada data baru yang diujikan, mungkin hasilnya rentangnya akan sangat berubah-ubah atau berbeda. Itu juga menunjukkan kualitas yang tidak baik. Jadi selain nilai akurasi yang tinggi, juga perubahan nilai akurasinya juga sangat penting. Lalu di sebelah kanan itu adalah hasil pengujian testing datanya. Tadi kita sudah lihat selain akurasi ada ukuran prediction, recall, dan F1 score. Bapak Ibu bisa lihat untuk setiap model ada hasilnya. Lalu untuk salah satu metode RF misalnya ada perhitungan lebih detailnya untuk setiap kelas prediction, recall, dan F1 score-nya seperti apa. Lalu support yang tadi saya sebutkan itu adalah menunjukkan jumlah data awal yang kita miliki. Contohnya kalau kita punya 6 kelas, kelas yang good itu jumlah input datanya ada 67, yang satisfactory ada 269. Bagaimana digunakannya nanti saya akan tunjukkan lebih lanjut di bagian akhir waktu kita melihat hasil running programnya. Saya ingin masuk ke tahap yang kedua, yaitu bagaimana kita merunning program machine learning ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dalam environment-nya namanya Google Colab. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginstal apapun di komputer karena kita langsung bisa merunning codingnya secara online. Bapak Ibu hanya tinggal punya akun Google saja, nanti codingnya bisa Bapak Ibu upload yang sudah saya share dan bisa di running langsung. Ini adalah cara melakukan running codingnya. Jadi saya cantumkan semua petunjuknya di sini, Bapak Ibu bisa ikuti saja. Nanti seharusnya tidak ada masalah sampai nanti di paling akhirnya bisa membuka coding dan bisa merunning. Di akhir nanti saya akan menjelaskan sedikit setiap baris, arti setiap baris dari coding yang saya tunjukkan hari ini. Jadi yang paling untuk tahap awalnya di bagian paling bawah Bapak Ibu bisa melihat link untuk mendownload codingnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, bisa klik langsung, nanti bisa masuk ke halaman yang Bapak Ibu lihat seperti ini.
Lalu untuk mendownload codingnya, maka Bapak Ibu bisa klik raw, option raw ini. Lalu waktu Bapak Ibu men-save, bisa pilih tipe filenya all files, lalu file name-nya diganti dari .txt diganti menjadi .ipynb. Setelah itu di-save. Tampilannya akan seperti ini tadi, sebelum Bapak Ibu klik Ctrl S ya. Lalu setelah itu filenya akan tersave. Setelah itu Bapak Ibu bisa buka link ini, Google Colab. Setelah buka link Google Colab akan tampil seperti ini dan Bapak Ibu bisa sign in. Sign in-nya dengan menggunakan akun Google Bapak Ibu sekalian. Dan setelah muncul gambar seperti ini, maka login-nya sudah berhasil. Maka tahap selanjutnya adalah kita mengupload file yang tadi sudah kita download, yang .ipynb. Kita klik file, upload notebook, lalu kita pilih bagian upload, kita choose filenya, lalu kita upload filenya, pilih seperti ini, open, lalu nanti akan muncul seperti ini. Ini berarti filenya sudah di-upload dengan baik ke Google Colab dan Bapak Ibu bisa langsung merunning. Untuk merunningnya sendiri, Bapak Ibu pada saat pertama kali melakukan running, seharusnya di bagian paling bawah nanti tidak ada hasil running apapun, kosong. Maka Bapak Ibu bisa langsung klik runtime, run all. Setelah itu nanti di bagian bawah akan muncul hasil perhitungannya. Lalu kalau Bapak Ibu sudah melakukan running, nanti waktu merunning itu kan kita menggunakan beberapa random, nilai yang random, atau kita mengisi nilai data tertentu. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan running selanjutnya lagi dari awal, kalau Bapak Ibu klik run all, maka variabel yang sudah tersave itu akan digunakan sebagai input awal untuk running selanjutnya. Maka hasilnya bisa tidak baik, karena seharusnya kita tidak mau menggunakan data yang hasil running sebelumnya. Karena itu, kalau Bapak Ibu ingin merunning untuk tahap yang kedua dan seterusnya, perlu mengkliknya runtime, lalu restart and run all. Maka semua variabel yang sudah di-save di running yang pertama akan terhapus, dan bisa Bapak Ibu bisa merunning dari awal lagi. Lalu di bagian paling bawah, Bapak Ibu bisa melihat hasil running codingnya seperti ini, yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Lalu di model yang saya gunakan, di penelitian yang saya gunakan saat ini ada kira-kira 8 model machine learning, tetapi seperti yang tadi saya jelaskan, jumlah modelnya sangat banyak sekali. Bapak Ibu bisa lihat di link yang sudah saya share ini. Nanti di yang tadi saya jelaskan, kita menggunakan classification, sehingga Bapak Ibu kalau klik classification nanti akan muncul list seperti ini. Di antara tiap klasifikasi yang sebelah kanan nanti ada yang classification, ada yang regression, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa klik yang classification. Contohnya untuk yang paling bawah 1.4 support vector machine bagian classification, kalau kita klik nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu ada penjelasan detail mengenai metode machine learning yang dimaksud. Jadi bagaimana cara kerjanya, bagaimana konsepnya, itu semua ditampilkan dengan baik di website ini. Lalu kalau Bapak Ibu lihat di bagian kiri atas itu ada SVC, linear SVC, dan seterusnya. Itu adalah link untuk membuka penjelasan lebih detail tentang codingnya. Jadi kalau Bapak Ibu klik yang SVC contohnya akan muncul yang sebelah kanan itu adalah sintaks yang akan digunakan ketika Bapak Ibu ingin merunning model machine learning ini di Python. Jadi Bapak Ibu bisa copy lalu paste di link file yang kita upload tadi di Google Colab. Nanti saya akan tunjukkan di bagian Google Colab-nya sendiri mana yang perlu diubah ketika kita ingin menambahkan model. Ya, itu sekilas tentang cara menambahkan model kalau nanti Bapak Ibu ingin menguji dengan model-model yang lainnya. Ini sedikit tambahan, kalau nanti Bapak Ibu tertarik untuk diskusi lebih lanjut, dipersilakan menghubungi saya lewat email, diskusi paper, diskusi penelitian, dan seterusnya, terutama untuk memahami coding yang sudah saya bagikan pada hari ini. Saya sangat terbuka untuk memberikan penjelasan lebih jauh, harapannya supaya Bapak Ibu juga bisa menerapkan dan bisa menggunakan machine learning untuk menyelesaikan banyak masalah-masalah yang lainnya. Saya mohon izin untuk melanjutkan dengan
sharing bagian codingnya. Jadi ini melanjutkan tadi kalau Bapak Ibu sudah upload codingnya ke Google Colab, maka akan muncul bagian yang seperti ini. Lalu di tahap awal nanti ini yang saya sebutkan tadi, ini bagian codingnya. Kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, nanti hasilnya akan awalnya kosong, tetapi ini sudah hasil running jadi ada. Saya ingin menjelaskan singkat saja mengenai arti setiap barisnya, sehingga Bapak Ibu nanti kalau perlu memodifikasi bisa melakukan dengan mudah. Ya, yang bagian atasnya ini adalah penjelasan tentang sumber codingnya yang saya gunakan untuk melakukan coding ini dan beberapa penjelasan tambahan. Tadi sudah saya sampaikan beberapa. Lalu mulai dari baris 8 sampai 24 ini adalah kita mengambil library dalam bahasa Python yang berhubungan dengan model-model machine learning. Jadi sebetulnya yang kita lakukan adalah kita mengambil saja library yang sudah ada, kita merunning tanpa kita perlu mengcoding dari awal. Jadi sebetulnya kalau untuk setiap metode yang digunakan, contohnya K-neighbor classifier sendiri itu kan ada langkah-langkah algoritma yang sangat detail. Kalau misalnya kita mau coding satu-satu juga bisa, tetapi sklearn ini, library Python ini sudah memudahkan kita sehingga kita tinggal memanggil modelnya dan bisa menggunakan untuk klasifikasi machine learning. Baris yang nomor 8 dan 9 ini adalah digunakan untuk membaca input datanya. Jadi input datanya yang kita gunakan adalah .csv. .csv-nya sudah saya upload juga di GitHub yang Bapak Ibu tadi sudah lihat linknya. Lalu matplotlib atau PY plot ini adalah untuk menggambar box plot tadi yang untuk menunjukkan akurasi modelnya. Baris 10 sampai baris 12 ini digunakan untuk melakukan prosedur pengujian tadi. Jadi ada pembagian data menjadi training data dan testing data, lalu pengukuran akurasi dengan cross validation dan certified K-fold tadi ya. Ada pembagian jadi kelas-kelas 10 kelas tadi ya. Lalu dari baris 13 sampai ke baris 21 ini adalah kita mengimpor setiap model machine learning yang kita ingin gunakan. Jadi sumbernya dari library-nya sklearn, lalu kita mengimpor setiap jenis modelnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bandingkan, nama-nama model ini akan serupa dengan tadi yang sudah ditunjukkan di PowerPoint. Lalu baris 22 sampai 24 ini adalah perhitungan pengujian setiap modelnya tadi. Jadi ada hasil perhitungannya termasuk tadi confusion matrix nanti akan saya jelaskan di bagian bawah, lalu pengukuran akurasinya. Ya, baris ke-27 ini adalah input datanya di GitHub, tinggal sudah otomatis bisa diambil, lalu names ini adalah judul input data, ada 12 tadi, dan satu adalah output datanya. 30 adalah membaca input datanya tadi, lalu di baris ke 33 sampai 35 itu adalah data yang sudah kita baca tadi, kita masukkan ke dalam bentuk array, dan array-nya itu kita bagi lagi menjadi dua. X ini adalah 12 input data tadi, lalu Y ini adalah satu output data. Lalu, jadi kita sudah punya input X, lalu output Y, lalu kita bagi lagi menjadi dua. Y, X-nya sendiri kita bagi menjadi X untuk training data dan X untuk testing data atau validation. Lalu Y juga kita bagi menjadi Y yang training, lalu dan Y yang validation atau untuk yang testing. Dan tadi pembagiannya seperti yang saya jelaskan, testingnya 20%, lalu random state ini kita set supaya kita menggunakan bilangan random yang sama, sehingga kalau kita running berulang kali, hasilnya akan selalu sama. Kalau Bapak Ibu hapus bagian ini, nanti setiap kali melakukan running, pembagiannya akan selalu acak. Saya lakukan seperti ini supaya untuk pengujian dan mengamati hasilnya akan mempermudah saya. Lalu baris 39 sampai 48 ini adalah semua model yang sudah kita panggil tadi library-nya, kita save sebagai model. Lalu nanti model ini yang akan kita running dalam coding kita hari ini. Jadi kalau tadi saya sudah jelaskan, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan model machine learning yang baru,
maka bagian yang perlu diubah adalah dua bagian. Yang pertama tadi, di bagian atas Bapak Ibu perlu mendownload, perlu mengimport jenis modelnya. Setelah itu model yang sudah diimport perlu disimpan sebagai variabel models. Lalu dari baris 52 ini adalah melakukan pengujian model. Jadi menggunakan training data kita mengukur akurasi model. Jadi kita punya for loop untuk setiap model tadi, ada 8 model yang sudah kita simpan, maka kita akan melakukan pengujian dengan k-fold cross validation tadi. Pembagiannya menjadi 10 kelompok, sama dengan tadi random state-nya, supaya setiap kali running hasilnya akan selalu sama. Lalu ini adalah proses perhitungannya, kita mengukurnya akurasi. Jadi inputnya adalah training data. Jadi kita punya input 12 yang training data, lalu output Y yang training data juga. Kita melakukan pengujian, lalu kita bisa mengukur akurasinya, dan kita mendapatkan hasil parameter setelah kita melakukan training tadi. Saya percaya model yang kita gunakan di penelitian ini itu sebetulnya parameternya bisa dioptimasi lebih lanjut, tetapi saya tidak pelajari lebih dalam. Bapak Ibu kalau ingin mengubah parameter ini menjadi lebih baik, bisa melihat nilai ini nanti. Lalu hasilnya nanti bisa ditunjukkan seperti ini dan nanti dicetak dalam bentuk box plot. Nanti kita bisa lihat di bagian paling bawah. Lalu di bagian terakhir ini adalah pengujian lagi dengan menggunakan testing data. Jadi tadi setelah kita melakukan training, kita tahu mana metode yang terbaik, lalu menggunakan semua model lagi, kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan testing data tadi ya. Jadi di testing data tadi kita melakukan fitting model berdasarkan tadi input training datanya, lalu kita melakukan prediksi, berdasarkan hasil prediksi maka kita mengukur akurasi, lalu confusion matrix dan seterusnya, termasuk nilai precision dan sebagainya. Lalu kalau kita lihat bagian hasilnya, ini sesuai dengan yang kita cetak di bagian atas. Kalau Bapak Ibu lihat ada menu print seperti ini, nanti hasilnya bisa dilihat di bagian bawah. Ini adalah modelnya, ini adalah akurasi rata-ratanya, karena tadi kita kan melakukan pengujian akurasi 10 kali, lalu ini adalah standar deviasinya. Lalu nilai parameter yang sudah dioptimasi setelah menggunakan training data tadi bisa dilihat seperti ini. Lalu ini adalah hasil yang tadi sudah kita lihat sama-sama di PowerPoint. Sama saja, lalu lebih detailnya, ini adalah confusion matrix. Jadi untuk metode ini ada nilai akurasinya. Kita punya matriks 6 kali 6, yang ini adalah menunjukkan hasil klasifikasi datanya dengan lebih detail. Contohnya, kalau kita melihat, tadi kan kita punya 6 kelas kualitas udara dari yang buruk sampai baik. Kalau kita melihat seperti ini, nilai yang saya cetak seperti ini, maka tadi baris yang keempat ini, misalnya kualitas udaranya sedang, input datanya sedang, dan ternyata yang diklasifikasikan sedang juga di kolom keempat ini jumlahnya 238. Sedangkan kalau tadi baris yang keempat itu kualitas input awalnya sebetulnya sedang, kualitas udaranya, tetapi ada 31 diantaranya yang diklasifikasikan sebagai kualitas udara yang baik misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, kalau hasilnya sangat baik atau akurasinya tinggi, maka nanti nilai di diagonal dari kiri atas ke kanan bawah ini semuanya nilainya akan tinggi. Tetapi dengan menggunakan confusion matrix ini, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana data itu diklasifikasikan dengan baik atau tidak baik, dan kalau tidak baik ke kelas yang mana. Lalu ini adalah detail perhitungan precision recall F1 score yang tadi kita sudah bahas di PowerPoint. Ya, selanjutnya sama dengan yang sebelumnya kita sudah bahas. Saya kira ini yang bisa saya bagikan Bapak Ibu hari ini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang bisa saya bantu atau ada masukan untuk mengkoreksi apa yang sudah saya jelaskan, juga dipersilahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ivan Singgi atas materinya, Pak. Luar biasa sekali, komplit ya ini. Jadi sudah menjelaskan machine learning, implementation for air quality prediction, kemudian tadi dijelaskan juga ya Pak ya, sudah share juga link papernya, link coding dataset, juga mengajari kita bagaimana running Python di Google Colab. Jadi
Ini paket lengkap ya Pak ya, webinar paket lengkap sekaligus pelatihan. Mungkin nanti kalau ada pelatihan bisa kita join bareng mungkin ya Pak ya. Baik Pak Ivan. Ada pertanyaan nih Pak, salah satu dari Mbak Vina. Mbak Vina bertanya, kalau tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya, Pak Ivan sudah menjelaskan kalau machine learning itu merupakan cabang dari AI berarti ya Pak ya, AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan, dan berfokus untuk membuat sistem atau algoritma yang terus-menerus belajar dari data-data yang kita sudah akurasikan dari waktu ke waktu. Nah, kemudian kan aplikasi machine learning ini dilatih untuk menentukan pola ya Pak ya, pola dan fitur tertentu hingga dapat mengolah dalam jumlah data yang besar. Kemudian nanti kita bisa mengambil suatu keputusan nih, prediksi bagaimana data-data tersebut akhirnya membuat pola. Dan demikian. Kemudian Pak, tadi sempat dijelaskan Pak, data yang diolah kan kalau tidak salah classification ya Pak ya diolahnya. Jadi jenis datanya itu kan kalau tidak salah ordinal ya Pak ya, bad, average, good dan sebagainya. Nah, misalnya kalau data-data ordinal tersebut kita kolaborasikan dengan data-data nominal atau skalar Pak. Skala yang 0 sampai 100. Apakah memungkinkan Pak? Karena kan kalau yang tadi bad, average dan good itu kan menggunakan classification ya Pak kalau tidak salah. Sedangkan kalau yang nominal atau skalar itu menggunakan regresi. Apakah memungkinkan gitu Pak kalau kita kolaborasikan gitu? Misalnya curah hujan kan angka tuh Pak dengan nominal dengan yang ordinal yang bad atau average dan sebagainya. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaannya baru itu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sendiri sejujurnya masih belajar, tapi sejauh yang saya tahu, kalau tadi kita sudah lihat kalau kita pakai model machine learning yang classification, maka ukurannya adalah akurasi. Akurasi adalah jumlah data yang kita klasifikasikan dengan tepat dibagi dengan jumlah data keseluruhan. Kalau kita lihat tipe model yang selanjutnya, yang regresi, itu adalah nanti ukurannya bukan akurasi, tetapi kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat linear regression seperti biasa, maka nanti akan menghitung error. Jadi selisih nilai prediksi dengan target. Kalau targetnya 60, hasil prediksinya adalah 65, kan berarti selisihnya kira-kira 5. Itu akan diukur sebagai nilai error. Jadi error itu adalah perbedaan dari angka yang 60 sama 65 tadi. Kalau saya pribadi merasa karena metode pengukurannya untuk model yang klasifikasi dan regression atau model pengukuran dengan tipe data yang beda, yang ordinal atau yang angka itu beda, maka menurut saya secara konsep awalnya tidak bisa digabungkan. Tetapi saya percaya mungkin ada metode untuk menggabungkan, tapi tentunya nanti harus memilih apakah nanti pengukurannya dengan akurasi atau pengukurannya dengan error. Jadi saya rasa nanti tipe output datanya mungkin ada yang perlu dikonversi menjadi salah satu jenis yang lain sehingga bisa dinilai secara bersama-sama. Mohon dikoreksi Bapak Ibu yang lain kalau ada yang kurang sesuai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ivan. Wah, ternyata makin lama makin banyak nih Pak yang bertanya. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Baik, ini dari Mas David dari Universitas Pertahanan Pak. Mas David bertanya, Bapak Ivan, untuk Google Colab itu sendiri, apakah harus kita hafal sintak atau programnya? Atau semuanya contoh sintaknya itu sudah ada semua Pak di website gitu kan, dari GitHub misalnya. Dan misalnya dihubungkan dengan pertahanan ini Pak, apakah Google Colab bisa melihat data-data mengenai sistem pertahanan seperti radar, rudal, dan lain-lain? Gitu. Jadi terkait untuk itu ya Pak ya yang tadi. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Bapak David. Saya sendiri tidak menghafal sintaksnya Python. Jadi seperti yang tadi saya tunjukkan, nanti kalau Bapak lihat codingnya, di bagian paling atas itu adalah sumber coding yang saya gunakan sebagai dasar untuk coding saya. Dan linknya di internet juga sudah sangat banyak sekali. Banyak orang yang menggunakan Python, banyak orang yang men-share codingnya juga. Jadi yang saya lakukan waktu saya belajar machine learning adalah coding yang paling awal yang saya dapat tadi itu saya coba running. Kalau jalan, nanti saya coba analisa bagaimana cara kerjanya. Kalau tadi saya sudah share sklearn library, itu penjelasannya juga sudah banyak. Nanti saya lihat di sintaks yang sudah jalan dan keluar hasilnya itu,
model apa yang digunakan, lalu saya lihat penjelasannya di websitenya sklearn tadi, oh model itu bekerja dengan cara seperti ini dan seterusnya. Jadi tidak perlu dihafal Bapak, saya sendiri juga tidak hafal dan saya selalu mencari dengan bantuan Google dan penelitian-penelitian lain yang sudah lakukan. Nanti tinggal mungkin di cross check saja apakah sesuai atau tidak, jadi perlu cari sumber yang terpercaya Pak ya. Lalu mengenai data pertahanan apa bisa dilihat dari Google Colab? Yang tadi saya share, Google Colab sendiri itu hanya media untuk merunning codingnya. Lalu seperti yang tadi saya jelaskan, input datanya sendiri saya tambahkan. Jadi saya upload ke GitHub. Jadi kalau datanya sendiri perlu Bapak, sejauh yang saya tahu, Bapak perlu cari sendiri, lalu Bapak upload sehingga bisa digunakan. Saya kurang tahu kalau Google sendiri menyediakan input data pertahanan atau tidak. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Ivan. Mungkin ada tanggapan dulu dari Pak David. Oh, kalau belum ada, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ada 2 lagi. Dari Mbak Elisati Hulu. Mbak Elisati Hulu bertanya, apakah model 3 terbaik ini sudah diuji coba pada sistem real, Pak? Dengan mengambil data-data dari sensor yang terpasang di sebuah area tertentu. Kemudian, apakah hasil riset Pak Ivan ini sesuai dengan state of art machine learning untuk error detection atau error monitoring? Itu dari Mbak Elisati Hulu. Silakan Pak Irfan tanggapannya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Ibu Elisati Hulu, saya sebetulnya tidak menguji dengan data yang sudah ada. Lalu berdasarkan hasil diskusi saya dengan beberapa rekan peneliti di ITB, memang ada yang menyampaikan bahwa dari input data yang 12 tadi, 3 input terakhir itu sebetulnya tidak terlalu berpengaruh. Yang tadi Silen, Toluen, kalau Ibu lihat tadi ya. Tapi sebetulnya saya sendiri tidak melakukan pengujian dan memang diperlukan untuk melihat apakah tepat atau tidak. Jadi tidak saya lakukan di penelitian ini. Lalu mengenai state of the art-nya sendiri, ini yang tadi saya jelaskan adalah dari referensi yang saya sudah cantumkan di paper, mereka menyatakan bahwa metode yang terbaik untuk melakukan prediksi air quality itu berbeda yang di sebelah kiri tadi. Lalu berdasarkan informasi seperti ini, saya menilai bahwa ternyata banyak penelitian hasilnya berbeda-beda metode yang terbaiknya. Karena itu saya ingin mencoba mengamati apakah memang metode yang berbeda-beda yang mereka anggap terbaik itu di antara itu mana yang ternyata memang terbaik dari hasil penelitian saya. Tetapi saya setuju sekali Bu kalau memang hasil penelitiannya perlu dicek dengan lebih jauh. Contohnya kan tadi datanya saya hanya pakai 4.000. Kalau datanya tadi sejumlah 26.000 awal itu bisa dimanfaatkan bagaimana misalnya mengisi data yang kurang atau mungkin melakukan pre-processing dengan cara yang lain sehingga data yang lebih banyak digunakan untuk pengujian model, mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih menarik juga untuk dianalisa. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Ivan tanggapannya. Mungkin Bu Elisati Hulu mau memberikan tanggapan? Oh ya, terima kasih Pak tadi ucapannya. Baik. Ada satu lagi Pak pertanyaan dari, ini namanya kode ya, kode angka 613552. Bertanya Pak, apakah maksud prediction dalam penelitian ini sama dengan forecasting atau tidak? Saya sendiri kurang yakin karena kan definisi bisa beda-beda ya. Tapi kalau menjelaskan sekali lagi yang dimaksud prediksi di sini adalah kalau kita punya tadi ya data historis, kita tahu kombinasi input seperti apa itu akan menghasilkan output seperti apa. Maka kalau kita hanya mengamati inputnya saja, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang sama dengan data historis. Itu yang dimaksud dengan prediksi di sini. Jadi kalau disebutkan di jenis machine learning-nya adalah supervised learning, jadi modelnya itu
memprediksi nilai yang sebetulnya sudah ada. Kita menggunakan model, lalu apakah bisa menduplikasi atau meniru hasil yang memang sebetulnya sudah ada. Itu yang dimaksud dengan prediksi di sini. Tapi kalau forecasting sendiri kan kadang-kadang bisa dilakukan untuk menebak nilai yang baru dengan situasi yang baru. Kalau itu sendiri perlu dicek apakah kondisinya sesuai atau tidak ya. Kalau misalnya tadi yang saya sebutkan di research question bagian yang kedua kan, kalau kita sudah buat model prediksinya dari penelitian ini, harapannya memang kalau kita ada input partikel yang baru yang kita kumpulkan dari sensor, maka kita tidak punya nilai outputnya, tapi kita coba memprediksi. Kalau itu yang dimaksud dengan forecasting, betul, model ini bisa digunakan untuk melakukan forecasting. Jadi kita punya input yang baru, kita memprediksi output yang baru, itu bisa dilakukan dengan model ini. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Ivan. Kita sudah menuju ke penghujung acara, Pak. Izinkan saya selaku moderator untuk membacakan sedikit simpulan dari diskusi kita. Berdasarkan materi mengenai prediksi kualitas udara dengan Smart City menggunakan machine learning, analisis prediktif dengan machine learning merupakan bagian analisis data yang bertujuan untuk memprediksi data dan melihat pola-pola yang dapat diekstraksi dari data historis. Kalau dari contoh yang Pak Ivan jelaskan tadi kan based on 4.000 data ya Pak ya, yang berasal dari data tersebut kemudian diproses dengan machine learning. Kemudian analisis prediktif ini juga akan membuat sistem terlihat jauh lebih cerdas karena dia bisa belajar terus-menerus. Kemudian berdasarkan penjelasan dari Bapak juga, kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pak Ivan Kristianto Singgi PhD, yang sudah memaparkan materi mengenai Machine Learning Implementation for Air Quality Prediction. Pak Ivan ini sudah menjelaskan mengenai machine learning-nya seperti apa, untuk predictive air quality seperti apa. Kemudian beliau juga dengan senang hati dan bermurah hati menge-share link paper yang sudah beliau publish dan juga men-share coding dataset dan mengajari kita ya Pak ya running Python di Google Colab secara free ini. Jadi benar-benar paket lengkap ya Pak. Selain webinar, ada tutorialnya juga mengajari kita bagaimana menggunakan atau memanfaatkan data-data yang kita bisa dapatkan dari Google Colab. Dan demikian yang bisa kami sampaikan. Kita berikan applause sekali lagi kepada pemateri kita, Pak Ivan Kristianto Singgi PhD. Terima kasih Pak sudah sharing knowledge bareng-bareng dengan kita siang hari ini. Kemudian juga insya Allah kalau misalnya ada hal-hal lain kita bisa collab lagi ya Pak ya. Nanti kita kontak lagi. Kemudian kami juga ucapkan kepada para panitia dari Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas dan dari Layanan Cerdas Indonesia yang sudah menyiapkan acara hingga terselenggara dengan lancar pada siang hari ini. Demikian kami ucapkan juga kepada para peserta yang sudah mengikuti acara knowledge sharing hingga selesai. Kami juga mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian acara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Luar biasa tadi Pak. Lengkap sampai, oh ternyata bisa ya, ternyata data-datanya didapatkan dari Google Colab dan sebagainya. Ya, semoga terus bermanfaat. Siap Pak. Nanti disampaikan juga ke Pak Sono. Jadi yang kita minta webinar ini dikasihnya sampai tutorialnya Pak. Lengkap sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga sukses di Koreanya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Di Korea dari kapan Pak? 2011 Mbak. 2011? Ya, ya. Mantap, mantap. Sekarang masih di Korea berarti ya Pak ya? Ya. Jadi sebetulnya saya juga machine learning kan belajar dari banyak orang dan berharapnya supaya peneliti Indonesia bisa jauh lebih ahli dalam hal machine learning dibanding peneliti di negara lain. Harapannya seperti itu. Amin. Salah satu pencetusnya Bapak juga ya, Pak Iwan juga. Saya masih banyak perlu belajar dari yang lain. Iya, sama Pak. Oke, sukses selalu Pak. Ini postdoktoral berarti ya di KAIS? Ya, betul. Hebat, hebat.
Nanti mau melanjutkan ke Indonesia lagi nggak Pak? Atau masih di Korea dulu? Sedang dipikirkan. Sedang dipikirkan. Ya. Baik, terima kasih. Semoga lancar Pak urusannya, rencana ke depannya. Terima kasih. Nanti mohon bantuannya untuk sharing materi mungkin ya ke peserta. Siap, siap. Ya, ya. Terima Hatur kasih. nuhun, terima Ya, kasih. saya mohon pamit ya. Terima Saya kasih. pamit. Ya. Terima kasih kepada Pak Ivan dan Mbak Vila atas kesempatannya hari ini. Kita sudah di penghujung acara. Kita tutup saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Riza, Mbak Ima. Alhamdulillah lancar. Terima kasih Mbak, izin live.